Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Makfira Warahma. Study program is Mathematics Education. I am class 3A. Here, I would like to share to you the material of today is about logic. So, for more detail, let's continue to watch this video. Okay. First, we have to know what is logic. Logic is the one of the mathematical structure used to comprehend and communicate mathematical contents. In many situations, logic is used to know level of main position in terms of their intellectual ability. Logic brings people to think critically, accurately, and systematically. In relation to the mathematics, logic is used to make clear the process and result finding. Jadi di sini maksudnya bahwa logika adalah salah satu struktur matematika yang digunakan untuk memahami dan mengkomunikasikan isi matematika. Dan logika membawa orang untuk berpikir secara kritis, akurat, dan sistematis. Dalam kaitannya dengan logika, matematika digunakan untuk membuat jelas atau menyelesaikan proses dan hasil pencarian. Next, mathematical logic will provide a basis for how we can draw conclusion. The thing in mathematical logic that we will study this time include statements, negation, the relation between two or more sentences, and how to draw conclusion for the sentences given. Yaitu logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Hal-hal pada logika matematika yang akan kita pelajari kali ini antara lain mengenai pernyataan dan ingkaran, hubungan antara dua kalimat atau lebih, serta bagaimana menarik kesimpulan dari kalimat-kalimat yang diberikan. Okay, now what is statement? Statement is a sentence that is true or false but not both. Meanwhile, a sentence is said to be not a statement if we cannot determine whether the sentence is true or false or contains a relative meaning. Kemudian kita masuk pada pernyataan, di mana pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Then, compound statement. A compound statement is a compound statement of several single statements which are connected by conjunction. Compound statement is in mathematical logic consists of disjunction, conjunction, implication, and implication. But here, I just want to discuss about 2 points. First is conjunction, and the second is disjunction. Okay, the first is conjunction. Conjunction is a statement P and Q can be combined by using the conjunction and to form compound statement P and Q, which are called conjunction, which the symbol like this. Oke, jadi pertama kita membahas tentang konjungsi, di mana konjungsi adalah suatu pernyataan P dan Q bisa dihubungkan dengan menggunakan kata dan itu disebut dengan konjungsi dengan menggunakan simbol seperti ini.
And then di sini ada sebuah tabel di mana ada pernyataan P, Q, kemudian ada P, kemudian simbol konjungsi Q. Di sini kita lihat bahwa T itu keterangannya true atau benar. Kemudian F itu false atau salah. Jadi kita lihat bahwa jika pernyataan P itu benar dan Q pernyataannya juga benar, maka konjungsinya itu konjungsi P dan Q itu benar. Dan jika pernyataan P itu benar, kemudian Q-nya itu salah, maka konjungsinya itu salah atau false. And then jika P-nya itu salah, kemudian Q-nya itu benar, maka konjungsinya itu salah. Kemudian jika P-nya itu salah dan Q itu benar, maksud saya salah, false, maka konjungsi P dan Q itu salah. So, the conclusion is the conjunction is true if both P and Q are true. Jadi kesimpulannya di sini, jika pernyataan P dan Q itu benar, maka konjungsinya itu benar. Oke, sekarang kita membahas tentang example of conjunction. Determine the third value of each of the following conjunction. Jadi di sini kita disuruh untuk membuktikan nilai kebenaran dari konjungsi dengan soal di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan soal ini. Oke, sekarang kita masuk pada contoh dari konjungsi yang berbunyi 2 log egg equal 3 and 2 cube equal egg. Jadi pernyataan ini kita masukkan ini pernyataan P adalah ini 2 log 8 sama dengan 3, dan pernyataan Q itu yang ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita lihat pernyataan Q itu pernyataan yang benar karena 2 log 8 sama dengan 3. Baik, kemudian ini adalah pernyataan yang benar karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi 2 log 8 sama dengan 3 dan 2 pangkat 3 sama dengan 8, yaitu pernyataan yang benar. Kita ingat kembali pada tabel kebenaran konjungsi yang menyatakan bahwa jika pernyataan P dan Q itu benar, maka hasilnya P dan Q itu benar. Seperti ini. P, ini adalah simbol dari konjungsi. P dan Q itu pernyataan yang benar. Next, contoh kedua dari konjungsi yang berbunyi 5 is a prime number and an even number. Kemudian kita tentukan pernyataan P dan Q. Ini yang menjadi pernyataan P yang itu ini 5 adalah bilangan prima. Kemudian yang menjadi pernyataan Q itu an even number, yaitu 5 adalah bilangan genap. Kita lihat ini adalah pernyataan yang benar karena 5 itu benar merupakan pernyataan bilangan prima. Kemudian 5 adalah bilangan genap, itu adalah salah. Jadi kita ditulis di sini false, salah. Jadi ini 5 adalah bilangan prima dan 5 itu merupakan bilangan genap. Kita ingat kembali bahwa pada tabel kebenaran yang menyatakan jika P dan Q itu pernyataannya salah, maksudnya jika pernyataan P-nya benar dan pernyataan Q-nya salah, maka hasilnya pernyataan P dan Q itu hasilnya salah. Ini P dan Q salah, false.
Okay, next we will discuss about disjunction. Disjunction is a statement P and Q can be combined using a conjunction OR to form a compound statement P or Q, which is called a disjunction, which the symbol P and a P or Q like this. Jadi di sini adalah kita membahas tentang disjungsi, di mana pernyataan P dan Q itu bisa dihubungkan dengan menggunakan kata or, itu atau. Kemudian jika menggunakan kata atau, maka itu disebut dengan disjungsi. Kemudian simbolnya itu seperti ini. Okay, this is a third table of disjunction. Di sini ada tabel tentang disjungsi di mana P, Q dengan P atau Q. Kita bisa lihat bahwa jika P itu true dan Q-nya juga true, maka disjungsinya itu true atau benar. Kemudian jika P-nya itu benar dan Q-nya itu salah, maka disjungsinya itu benar. Kemudian jika P-nya itu salah dan Q-nya itu benar, maka disjungsinya itu benar. Kemudian jika P itu salah dan pernyataan Q juga salah, maka disjungsinya itu salah juga. So, the conclusion is disjunction is false if both P and Q are false. Jadi di sini kesimpulannya kita bisa lihat jika P dan Q itu pernyataan P dan Q itu salah, keduanya salah, maka disjungsinya itu salah. Okay, next example of disjunction. Determine the third value of each of the following disjunction. Kita harus membuktikan kedua soal ini dengan nilai kebenaran dari disjungsi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, ini adalah contoh soal dari disjungsi. Kita lihat bahwa itu berbunyi 7 is a prime number or 7 is an odd number. Jadi jawabannya yaitu pernyataan P itu yang ini 7 is a prime number. This is a statement P and 7 is an odd number is statement Q. Jadi kita lihat ini 7 adalah bilangan prima, itu pernyataan yang benar. Jadi di sini ada keterangan T, it's true. Kemudian statement Q, 7 adalah bilangan ganjil, itu adalah pernyataan yang benar. Jadi di sini T true. Jadi kesimpulannya di sini 7 adalah bilangan prima atau 7 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini kita menggunakan kata atau di sini tanda ini karena ini adalah simbol dari disjungsi. Karena di sini menggunakan or atau, maka kita menggunakan simbol ini, simbol disjungsi. Lalu kita ingat kembali dengan tabel kebenaran. Jika pernyataan P dan Q itu benar pada tabel kebenaran disjungsi, jika P dan Q-nya benar, maka pernyataan P atau Q itu benar. Jadi kita tulis di sini true. Next, kita masuk pada contoh kedua,
yaitu 6 is an odd number, or Sulawesi is the largest island in Indonesia. Jadi di sini pernyataannya menyatakan bahwa 6 adalah bilangan ganjil atau Sulawesi adalah pulau terbesar di Indonesia. Jadi jawabannya pernyataan P itu adalah ini. 6 in an odd number. Ini pernyataan P. Kemudian pernyataan Q yaitu Sulawesi is the largest island in Indonesia. Ini pernyataan Q. Pernyataan P itu kita lihat ini adalah pernyataan yang salah karena 6 itu adalah bilangan genap, bukan ganjil. Jadi kita tulis di sini false. Dan pernyataan Q, Sulawesi ini adalah pernyataan yang salah karena Sulawesi itu bukan pulau yang terbesar di Indonesia. Jadi kita tulis juga di sini adalah pernyataan yang salah. Jadi 6 is an odd number, or Sulawesi is the largest island in Indonesia. Kita ingat kembali tabel kebenaran. Kita lihat jika pernyataan P dan Q itu salah, maka disjungsi P atau Q itu pernyataannya salah. Jadi kita tulis di sini false. Kita menggunakan tanda ini, tanda disjungsi. Oke, selanjutnya di sini ada penambahan sedikit about negation. Negation is if P is the statement, then not P is another statement, which we write symbolically as negation P. Jadi di sini maksudnya adalah jika P adalah pernyataan, maka bukan P adalah pernyataan yang lain, di mana dituliskan secara simbolis seperti ini, yaitu negasi P. Kemudian di sini kita bisa lihat ini adalah sebuah tabel kebenaran dari negasi, di mana pernyataan P dan negasi P. Jika pernyataan P itu benar or true, maka negasi P itu false atau salah. Kemudian jika pernyataan P itu false dan negasi, maka negasi P-nya itu true atau benar. Find the negation of this statement. Jadi kita harus menemukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Untuk lebih jelasnya, the last is example of negation. Jadi pernyataan pertama menyatakan bahwa 2 is a original number. Dan ini kita jawab pada pernyataan 2 adalah bilangan asli. Itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi negasinya seperti ini. Berbunyi seperti ini, 2 is not a original number, atau 2 adalah bukan bilangan asli. Itu pernyataan yang salah. Jadi kita ingat pada tabel kebenaran menyatakan bahwa jika pernyataan P-nya itu benar, maka negasi P itu hasilnya salah, false. Now next example of negation. 7 plus 10 minus 2 equal 18. This is a statement. And then we answer statement P. 7 plus 10 minus 2 equal 18. Itu adalah pernyataan yang salah, false. Dan negation P, 7 plus 10 minus 2 not equal 18. This is a true statement. Ini adalah pernyataan yang benar karena 7 tambah 10 kurang 2 itu tidak sama dengan 8.
Jadi yang pada negasi ini yang membedakan hanya kata not atau tidak. Di sini yang membedakan hanya di sini. Jadi ini pada P, jika P-nya, pernyataan P-nya salah, maka negasi P-nya itu benar.